Warisan apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu saudara-saudari? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Hati yang baik dan bijaksana. Hati yang penuh kebijaksanaan. Ada lagi kira-kira satu lagi. Silakan Pak. Janji keselamatan. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin ada. Iman dan pengharapan. Terima kasih. Kita boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Seperti di dalam ayatnya yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ini warisan iman yang telah dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Harta yang indah melebihi apapun. Warisan yang begitu berharga yang diberikan tanpa terkecuali untuk kita semua umat Tuhan. Kalau harta, benda, kekayaan, uang dan lain sebagainya, sebanyak apapun, ibarat kata kilopon ulumna 7 turunan, makin tahu lepah. Tetapi warisan iman, keteladanan iman sepanjang masa tidak berkesudahan, tidak ada habisnya. Secara pribadi, warisan iman atau keteladanan iman yang juga secara pribadi saya alami dan saya rasakan dalam keterpanggilan saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika kami dari kecil, kakek dan nenek adalah orang yang dekat dengan kami. Sudah lama niat mereka untuk mau membangun sebuah gedung gereja, walau di tempat yang jauh, di sebuah dusun terpencil paling hulu. Dan dalam pertolongan Tuhan, segala sesuatu diberkati, terwujud impian mereka. Masih ingat kilongkong bautna, masih zaman murid teh, kurang bihin, hanjak anak tamu jadi pendeta rumah teh. Ulun berkunjung rumah, buang eka itang keja-kejau, kumpul. Nah jadi ingat jitekna, yo ampi dulu arek tulang buangku, taruh tutu ampi, anda mahinging kote Allah Ta'ala, sehingga muncul kerinduan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan secara dalam perjalanan waktu dan hidup, sampai pada saat ini berada di tengah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di tempat ini, kami bersyukur kami boleh didukung dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekabaran Injil di mana saja. Walau situasi dan keadaan tentu tidak sama satu dengan yang lainnya tempat, tetapi satu misi pelayanan persekutuan yang dilakukan untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil tidak hanya melalui seperti apa yang saat ini saya lakukan, khotbah, menyampaikan firman Tuhan berdasarkan ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya dikatakan bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka bisa dilihat, dibaca oleh semua orang, sehingga walaupun kita mungkin di area kita, tetapi melalui tindakan perbuatan kita sebagai kesaksian iman. Ketika kita katakan bahwa kita adalah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, itu nyata melalui tindakan dan perbuatan kita. Kalau buat pernyataannya, tindakan atau perbuatan itu berbicara lebih keras daripada suara atau perkataan.
perjamuan kudus. Dengan penuh penghayatan, marilah kita merenung pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Dia mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan bagiku." Sesudah selesai makan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Terimalah dan marilah kamu semua minum dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian menjadi peringatan bagiku." Marilah dan datanglah, semuanya telah tersedia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Kita bersama menerima berkat melalui perjamuan kudus.